Hari ini adalah hari pertama Yuli datang sebagai seorang menantu. Ini kampung halamanmu, Mas? Ia dan suami pindah ke desa sang mertua untuk beberapa waktu. Bapak, kakak ini Yuli istriku. Selamat datang di rumah ini, Nak. Namun sayangnya di pedesaan ini belum semua rumah memiliki kamar mandi pribadi, termasuk rumah suami Yuli. Sehingga mau tidak mau, Yuli pun harus pergi ke sendang desa atau pemandian umum yang jaraknya lumayan jauh dari rumah tinggalnya. Bahkan untuk menuju ke sendang desa ini, maka ia harus melewati beberapa kebun yang rimbun. Pedesaan ini memang sangat terpencil. Bahkan jarak antar rumah tetangga pun terbilang cukup jauh. Begitu juga penerangan yang masih menggunakan lampu tempel. Dengan lampu ini semua akan jadi terang, Nak. Sedang sang suami berusaha untuk membujuk Yuli agar sabar sebentar, agar betah tinggal tempat tersebut. Sampai kapan kita akan tinggal di sini, Mas? Setelah menata beberapa barang pindahan, Kita tidak akan tinggal di sini selamanya. Aku ingin pergi mandi, Mas. Yuli bermaksud pergi ke pemandian umum tersebut. Kita harus melakukan ini setiap hari. Airnya yang bersih dan jernih mengalir tanpa henti. Lama-lama, kau akan menyukai tempat ini. Membuat Yuli mulai menyukai suasana desa dan juga sendang tersebut. Udaranya sangat bersih. Pemandangannya juga sangat bagus. Sudah kubilang, kau akan menyukai kampung ini. Namun untuk pergi ke sendang, Yuli tidak diizinkan pergi sendirian. Namun Yuli tahu mertua, kakak ipar, dan juga suaminya tengah sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Sepertinya kakak ipar sedang sangat sibuk. Apa aku pergi ke pemandian sendiri saja ya? Namun terkadang, beberapa kali Yuli nekat pergi ke sendang desa sendirian tanpa ditemani siapapun. Aku benar-benar menyukai sendang ini. Menurut cerita, dulu pernah ada seorang pedagang yang singgah dan bermalam di daerah ini. Dan ketika malam mulai datang, Ayo diobral. Sayurnya masih segar, ibu-ibu. pendatang tersebut pergi ke pemandian untuk membersihkan diri. Aku butuh air segar untuk membersihkan diri. Akhirnya sampai juga. Dan setelahnya, pendatang itu pun langsung kerasukan. Apa yang terjadi padaku? Aku kenapa ini, tolong? Pagi hari pun tiba. Yuli berniat untuk mandi di sendang desa. Saatnya mandi. Yuli pergi ke pemandian sendirian, karena difikirnya siang hari maka akan aman saja untuknya. Tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang berjalan menghampiri ke arahnya. Yuli menoleh dan tidak ada siapa-siapa. Suara apa itu tadi?
bahkan langit yang tadinya bersih cerah mendadak berubah menjadi mendung gelap. Hal itu membuat Yuli mempercepat mandinya dan lekas pulang. Kakak, tolong aku. Ada apa, Yuli? Akhirnya Yuli menceritakan hal itu pada kakak iparnya. Kata mereka, Ada yang mengikutiku. hal itu sudah biasa, apalagi ketika sedang sendirian di pemandian. Hal itu sering terjadi, Nak. Bahkan mertua Yuli menceritakan bahwa dulu ada seorang wanita yang sedang mandi di pemandian. Ini pemandian terbagus yang pernah kulihat. Setelah ia bangkit untuk pergi, tiba-tiba kesadarannya mulai kabur dan tak sengaja kakinya terpeleset. Nyawa wanita itu pun tak tertolong. Kau jadi pergi, Mas? Hari ini suami Yuli pamit. Aku dan harus mengurus beberapa berkas untuk rumah kita. Pergi ke kota untuk beberapa hari. Aku takut jika kau tinggal sendirian di sini, Mas. Aku tidak akan lama. Lah, ini cuma beberapa hari saja. Hati-hati di jalan, Mas. Dan Yuli pun mulai terbiasa pergi ke sendang sendirian. Kalau sendirian seperti ini, rasanya seperti janda. Lebih baik aku mandi. Ia pun masuk ke kolam sendang untuk mandi. Namun tiba-tiba dari belakang seolah ada yang mengawasinya. Yuli menoleh dan tidak ada siapapun. Beberapa saat kemudian, Yuli mengangkat cuciannya dan hendak pulang. Beberapa saat ia berjalan, tiba-tiba suaminya muncul dari belakang. Kau kembali. Karena aku sangat menyukaimu. Yuli pun merasa senang suaminya sudah kembali, sekaligus membantunya membawa cucian tersebut. Sesaat sampai depan rumah, sang suami izin pergi lagi. Aku harus pergi ke ladang. Dengan alasan pergi ke ladang. Namun sampai malam menjelang, sang suami tak kunjung kembali. Ke ladang malam-malam begini. Yuli pun menunggunya di depan rumah. Yuli, Beberapa saat kemudian ada yang memanggilnya dari kegelapan. Kau sudah kembali. Yuli tersenyum lebar. Karena itu adalah sang suami yang akhirnya kembali. Sang suami mengajak Yuli untuk keluar. Mereka jalan menikmati suasana pedesaan malam. apa kau senang? Aku sangat senang kampung ini menakjubkan. Aku ingin tinggal di sini selamanya. Tinggallah bersamaku selamanya. Kita akan bersama selamanya. Setelah beberapa saat kemudian, sang suami mengantar Yuli ke rumah. Dan ia pun pamit pergi ke ladang lagi saat tengah malam. Aku harus menjaga ladang. Karena cuman aku yang bisa menjaganya. Ladang apa yang harus dijaga tengah malam, Mas? Aku akan kembali dan kita akan bersama lagi. Keesokan harinya, sore menjelang, Yuli pergi menuju ke sendang desa untuk mandi. Sesaat ia merendam dirinya di kolam sendang. Tiba-tiba sang suami muncul di belakangnya. Yuli pun tersenyum bahagia, suaminya sudah kembali. Kau sudah kembali, Mas. Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu setiap hari. Kita akan bersama selamanya.
Ya, selamanya. Sesaat setelah mandi dan hendak kembali, sang suami mengajak Yuli untuk pergi ke ladang bersamanya. Ayo kita pergi ke ladang. Baikku akan menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Ini jalan kemana, Mas? Mereka melewati rimbunan pohon bambu yang lebat. Nanti kau akan tahu. Dan terlihat ada sebuah gubuk sederhana di dalamnya. Inikah ladangmu, Mas? Sang suami mengajak Yuli masuk, Masuklah. dan mereka pun menghabiskan waktu malam sebagai pasangan suami istri dalam gubuk tersebut. Pagi hari pun tiba, Yuli terbangun sendirian di dalam gubuk itu. Di mana suamiku? Aku di sini. Sesaat kemudian, sang suami datang membawa singkong bakar untuk Yuli. Makanlah, kau pasti lapar. Tapi ini mentah. Dan mereka pun mandi bersama di sendang desa tersebut. Apa kau tidak ingin menjenguk bapak dan kakak ipar? Mereka pasti mencari kita. Sesaat Yuli mengajak suaminya pulang ke rumah mertuanya. Namun sang suami tidak mau. Sang suami beralasan sedang menjaga ladang. Bahkan sang suami mengajak Yuli untuk tinggal di gubuk itu saja, karena jaraknya lebih dekat ke sendang desa. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Yuli pun mengiyakan ajakan sang suami untuk tinggal di gubuk tengah kebun bambu tersebut. Kita akan hidup bahagia bersama, sambil mengurus ladang. Beberapa hari berlalu. Yuli dan sang suami menjalani hari-hari dengan bahagia layaknya suami istri. Sebentar lagi kita akan panen. Iya, kita akan panen besar. Seharian mengurus ladang, membuatku mengantuk. Sebaiknya kita istirahat, sayang. Kau tahu, tidak ada yang lebih membahagiakan selain hidup berdua bersamamu. Hingga akhirnya tiba-tiba Tidurlah, sepertinya kau sangat lelah. dengan samar terdengar suara-suara yang memanggil nama Yuli. Makin lama suara itu makin keras. Suara suami, kakak ipar dan mertua Yuli. Yang sedang gaduh memanggil-manggil namanya. Yuli terhentak, namun sang suami tengah ada di depannya. Yuli makin bingung dengan suara-suara yang tengah memanggil-manggil namanya. Suara itu makin keras dan makin keras. Dan tiba-tiba, sang suami yang ada di depannya mendadak berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Seketika pandangan Yuli pun gelap dan ia tak sadarkan diri. Para warga, sang mertua, kakak ipar dan suami Yuli tengah membawa obor. Yuli, pulanglah nak. Di mana kau, Yuli? Pulanglah. Mereka terperanjat melihat Yuli ada di atas pohon bambu. Dengan keadaan tak sadarkan diri, Yuli ada di sini. Akhirnya kau kembali.
Beberapa hari berlalu. Yuli yang masih dalam keadaan linglung masih belum bisa diajak bicara. Sang suami, kakak ipar, dan sang mertua makin khawatir dengan keadaan Yuli. Yang ternyata menurut mereka, Yuli sudah menghilang selama 2 minggu. Apa itu tadi?